Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam minggu hari ini, pada minggu Misericordias Domini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Atau aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat yang jahat supaya orang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini, pada minggu Misericordias Domini, ataupun dalam bahasa Indonesia dikatakan nyanyikanlah nyanyi pujian bagi Allah. Saya endehon ma'aka asini rohani Jehovah. Pada minggu ini kita akan diberikan topik kesetiaan Allah. Kalau dikatakan kesetiaan, sebenarnya yang disebut setia adalah yang tetap di dalam komitmennya terhadap apa yang dikatakannya ketika banyak peluang untuk mengingkari terhadap komitmen tersebut. Kalau dikatakan orang yang setia atau dikatakan suami yang setia adalah tetap kepada janji pernikahannya meski banyak peluang untuk mengingkari janji tersebut. Oleh karena itu, kesetiaan itu merupakan sebuah komitmen terhadap apa yang sudah dikatakan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sebenarnya dimulai dari pasal sebelumnya yang menceritakan tentang sunat bagi orang Yahudi dan juga tentang Taurat bagi orang Yahudi. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi Keyahudian, di mana kita ingat bersama pada pasal 12 dalam Kejadian, di mana Abraham dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk diberikan tanah, diberikan keturunan, dan dikuduskan oleh Allah. Kemudian sebagai awal daripada perjanjian itu, maka dibuatlah pada pasal 17 dalam Kejadian tentang sunat sebagai tanda perjanjian
antara umat Allah dengan Allah sendiri. Dan kemudian kita ketahui di dalam kitab Keluaran, orang Israel menerima Taurat Tuhan melalui Musa, dan Taurat itu harus dipatuhi sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah tersebut. Namun di dalam firman, Paulus menerangkan tentang bagaimana posisi orang Yahudi sebagai orang yang bersunat tersebut dan sebagai orang yang memilih sudah menerima Taurat Tuhan. Tapi dia mengatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Maka kesepadanan antara Taurat dengan sunat ditekankan oleh Paulus, bahwa apabila orang Yahudi tetap memegang kepada Taurat itu, maka sunat akan berguna sebagai janji di dalam penyertaan Allah. Dan yang kedua, dikatakannya juga ayat 28 dalam pasal 2, sebab yang disebut Yahudi bukan orang yang lahiriah Yahudi, dan disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Dan kemudian dia mulai membantah bahwa sunat itu bukanlah sunat lahiriah, namun sunat batin. Oleh karena itu di dalam ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Paulus menekankan bahwa kehidupan umat itu bukan ditentukan lagi oleh sebuah simbol-simbol lahiriah, namun sebuah kenyataan secara batin, secara iman, pengenalan terhadap Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang mau diungkapkan oleh Paulus melalui firman pada saat ini. Sehingga dia mengatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Dia mencoba untuk mengingat terhadap janji yang sudah diungkapkan tadi, dan mengingat juga kepada Taurat yang diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Dia mengatakan kelebihan, atau di dalam bahasa aslinya perisos, yang artinya keistimewaan daripada keyahudian. Perisos artinya keistimewaan daripada Yahudi. Kalau memang toh sama antara di mana orang yang tidak bersunat dengan orang yang bersunat, dan juga orang yang menerima Taurat dengan orang yang tidak menerima Taurat, di manakah kelebihan keyahudian? Paulus mengatakan dengan firman Tuhan pada saat ini, banyak sekali gunanya, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Pisteo, dipercayakan firman Allah. Kepada orang Yahudi lah pertama dipercayakan firman Allah. Kalimat pertama di sini mengungkapkan bahwa merekalah yang pertama menjadi pilihan Allah. Merekalah bangsa yang sudah dikuduskan dan dikhususkan oleh Allah. Dan jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ketika umat yang menerima janji itu tidak setia terhadap janjinya, apakah Allah akan membatalkan janjinya? Itu adalah ungkapan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Apabila ada salah satu di antara yang berjanji membatalkan janjinya, apakah yang akan dilakukan kemudian? Secara umum manusia, ketika ada satu yang melupakan janji, maka yang terjadi adalah pengingkaran terhadap janji. Namun
dikatakan oleh Paulus, bukan demikian Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang menang jika engkau dihakimi. Maka yang dinyatakan oleh Paulus adalah menjadi benar, giasto. Jadi menjadi benar, Allah itu adalah yang benar. Artinya, di dalam Allah kebenaran itu menjadi utama di dalam janjinya. Pengingkaran janji Allah tidak mungkin terjadi karena Allah memegang terhadap janji Allah tersebut. Allah tidak mungkin melupakan janjinya. Meskipun orang yang menerima janji tersebut melupakan janjinya. Jadi yang diterangkan oleh firman Tuhan adalah Allah tetap kepada komitmennya untuk memilih umatnya, menguduskan umatnya, dan menghususkan mereka. Meskipun bagi umat itu ada penyangkalan dan meninggalkan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, disinilah letak kesetiaan Allah itu. Allah tidak menjadi terpengaruh terhadap perbuatan penyangkalan yang dilakukan oleh orang yang sudah menerima janji. Namun dia tetap memegang janjinya, berpegang kepada komitmen yang sudah dibuat. Dan Tuhan tetap melihat akan kasih setianya kepada apa yang sudah dinyatakannya. Apa yang dilakukan Allah? Orang yang melanggar janji akan mendapatkan penghukuman, dan meskipun demikian, apa yang sudah dijanjikannya tidak akan membatalkan janjinya ketika ada ketidaksetiaan. Artinya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah berpegang dan memegang teguh terhadap janji yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada orang yang sudah percaya dan sudah dipilihnya tersebut. Kemudian dikatakan dalam ayat 5, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Ini merupakan sebuah pertanyaan bagi kehidupan banyak orang. Ketika orang yang sudah dipilih itu ternyata mengingkari pemilihannya, tapi Allah tetap menunjukkan kasihnya, menunggu pertobatannya, menunggu perubahannya. Apakah Allah di sana tidak adil? Yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah, di sanalah keadilan Allah, di sanalah kesetiaan Allah. Dia tetap memegang terhadap apa yang sudah dinyatakannya dan tidak melupakannya. Sekali-kali tidak dalam ayat 6. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Seandainya Allah tidak memegang terhadap janjinya, bagaimanakah Allah menghakimi dunia? Kenapa? Karena terlalu banyak orang sudah menerima Allah sebagai Tuhannya, namun terjadi pengingkaran bagi orang yang sudah menerima janji itu. Bagaimana akan menghakiminya? Namun karena Allah penuh dengan kesetiaan, Dia menunggu pertobatan-pertobatan daripada orang yang sudah menerima janji Allah. Dan dalam ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Artinya, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah yang setia, Allah itu mengingat terhadap apa yang sudah dijanjikannya, bagaimanakah, apakah kita seketika kita berdosa menjadi merupakan sebuah peluang karena tidak akan dihakimi? Sekali-kali tidak. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, penghakiman tetap kepada orang yang sudah menerima janji, namun kasih setia tetap dibuka Tuhan peluang bagi orang yang akan menerima apa yang sudah dinyatakannya.
Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan cerminan kesetiaan Allah bagi orang yang sudah menerima janji Allah, di mana Allah tidak mudah untuk melupakan apa yang sudah dikatakan, tidak menjadi ingkar ketika orang yang sudah menerima janji itu mengingkari janjinya. Kesetiaan Allah yang demikian merupakan sebuah kekuatan, sebuah yang menjadi pondasi kehidupan. Maka dikatakan dalam minggu Misericordias Domini ini, saya mohon maaf ke asini rohani Jehovah, kalau Tuhan tidak menyatakan kasihnya, mungkin kita akan di dalam kebinasaan. Seandainya Tuhan memberlakukan hukumannya sebagaimana di dalam perjanjian lama, di mana hukuman kepada Sodom dan Gomora, hukuman kepada Nuh melalui air bah, mungkin akan banyak yang akan menerima penghukuman-penghukuman. Namun Allah di dalam kasih setianya, Allah di dalam kesetiaannya untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi orang percaya. Mari ketika kita merasa ada kekurangan, ada keterbatasan, ada yang menjadi pelanggaran-pelanggaran kehidupan di dalam perjalanan keiberimanan kita, mari menjadi datang kepada Allah, mendekat kepada Allah yang adalah memiliki kasih kesetiaan yang begitu luar biasa tersebut. Mari kita menjadi mengubah diri dan mendekat kepadanya, karena dia adalah setia di dalam janji-janji yang sudah diperbuatnya. Firman ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah memegang janjinya dalam perjalanan kehidupan, karena Allah sudah membuat sebuah teladan akan kesetiaan. Sebagai orang percaya, terutama sebagai orang yang sudah mempercayai kepada Kristus Yesus, ada beberapa janji yang diungkapkan oleh orang-orang percaya. Yang pertama, janji ketika kita naik sidi atau malua, kita mengatakan akan tetap setia kepada Allah yang sudah kita percayai tersebut. Kita berjanji di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di baitnya yang kudus. Mari kita tetap pegang kepada janji itu, meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak segala pergumulan yang terjadi bagi kehidupan kita, atau terkadang ada godaan agar kita menjadi menyangkal Allah. Tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita sama-sama memiliki janji juga di dalam pernikahan kita, di mana akan menjadi sehidup semati di dalam perjalanan kehidupan, tidak akan berpisah sampai maut memisahkan kita. Itu adalah janji yang sudah kita janjikan kepada Allah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Mari kita pegang janji tersebut, meskipun banyak tantangan, banyak godaan untuk menyangkalnya dan meninggalkannya. Kita juga berjanji ketika kita membawa anak-anak kita agar mengajari mereka tentang firman Tuhan. Kemudian kita mengatakan untuk menjadi membimbing mereka mengenal Tuhan. Dan itu harus kita pegang. Jangan oleh karena kesibukan, oleh karena banyak waktu yang terhabiskan, sehingga kita melupakan untuk membimbing anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Masih banyak janji-janji yang kita miliki. Mari berpegang teguh kepada janji. Sebagaimana Allah adalah setia, kita harus setia dalam perjalanan kehidupan kita. Kesetiaan Allah merupakan cerminan yang harus dipancarkan oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Dia harus memperlihatkan kesetiaan juga kepada apa yang sudah dikatakan, apa yang diungkapkannya dalam perjalanan kehidupannya. Kesetiaan Allah yang menunggu terhadap pertobatan-pertobatan kehidupan kita menjadi sebuah peluang bagi kehidupan kita untuk tetap menjadi merubah diri, mendekat kepada Allah senantiasa dalam segala perjalanan keberimanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita diingatkan tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang luar biasa itu
Mari kita imani, mari kita hidupi, dan kita berjalan di dalam kesetiaan yang sudah disediakan oleh Allah. Ketika orang Yahudi di dalam keberdosaan mereka, tapi Allah tetap setia untuk menanti pertobatan mereka. Ketika orang Yahudi di dalam segala kekurangan dan keterbatasan, dan di dalam segala pembantahan mereka, namun Allah tetap setia untuk menanti pertobatan mereka. Demikianlah kehidupan kita, untuk tetap bersukacita karena Allah adalah setia. Maka kita harus selalu merubah diri untuk selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itu, mari menjalani hari ini, mari menjalani minggu-minggu yang akan kita jalani dengan iman yang teguh kepada janji setia Allah yang sudah diberikannya bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kesetiaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu. Jadikan itu menjadi pondasi kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi memegang kesetiaan Allah dan mempraktekkan kesetiaan Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Buatlah firman berakar, berbuah, dan bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin.